United States. Fist bump for these times. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah. Pertemuan kita kali ini adalah membahas berbagai hal yang terjadi dalam dunia Islam, baik di dalam negeri Indonesia maupun di negara-negara lain yang ada umat Islamnya yang terpengaruh dengan berbagai hal yang terjadi baik dari dahulu maupun hingga sekarang ini. Bahkan pemilihan presiden Amerika sekalipun memiliki dampak terhadap umat Islam di dunia. Konon kabarnya seperti itu, berbagai media maupun para politisi menyampaikan pendapat. Kita lihat sekarang ini Amerika dimenangkan oleh Joe Biden. Kalau dulu kita sudah tahu bahwa ketika Donald Trump menjadi presiden, dia dengan tegas tidak menyukai umat Islam, bahkan ingin melarang umat Islam untuk datang ke negeri Paman Sam tersebut. Sekarang ini Joe Biden kabarnya adalah orang yang begitu dekat dengan umat Islam. Bahkan dia pun mendatangi beberapa komunitas Islam di Amerika untuk menyampaikan berbagai hal ketika dia masih menjadi wakil presiden. Itu terkait dengan Amerika. Lalu kemudian di dalam negeri banyak sekali juga orang-orang yang tidak suka terhadap umat Islam. Padahal mereka sendiri juga Islam. Banyak pernyataan-pernyataan yang terkadang menyakitkan hati umat Islam. Padahal sebenarnya umat Islam tidak ada pemikiran untuk melakukan pecah belah. Tetapi seperti itulah yang terjadi oleh sekelompok orang tentunya. Tapi yang sangat menarik belakangan ini ada statement dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan jangan mengkaitkan teroris dengan Islam. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tentu hati umat Islam akan merasa tenang dengan pernyataan itu. Kalau selama ini umat Islam dikaitkan dengan teroris, sekarang Presiden Jokowi mengatakan tidak ada kaitannya teroris dengan umat Islam. Teroris adalah teroris, bahwa dia beragama Islam bisa saja terjadi dan agama yang lain juga bisa saja terjadi. Itu sebenarnya yang terjadi belakangan ini, di mana analisa daripada para pakar atau pemikir-pemikir Islam di dunia yang memiliki harapan, tetapi juga sekaligus memiliki hal-hal yang tidak terkait dengan umat Islam, tapi dikait-kaitkan. Itulah maka terjadi beberapa hal yang perang saudara di Mesir dan kemudian juga terjadi di Iran, terjadi di beberapa belahan negara di Jazirah Arab. Bahkan di Indonesia pun golongan-golongan tertentu bisa saja menjadi bermasalah akibat daripada diduga adu domba daripada orang-orang yang tidak memiliki pemikiran yang baik terhadap umat Islam. Tetapi memang sejak zaman Rasulullah itu sudah terjadi. Hal-hal seperti itu sudah terjadi. Itu bukan menjadi suatu hal yang luar biasa atau bukan menjadi suatu hal yang biasa. Tetapi itu memang terjadi. Demikian gencarnya orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan keruntuhan Islam atau perpecahan di dalam Islam. Kita dibenturkan dengan umat-umat di luar Islam terkadang. Padahal konon kabarnya mereka mengatakan tidak ada sedikit pun pemikiran tentang kelompok-kelompok agama itu yang menginginkan ada perpecahan dengan umat Islam. Karena bagi mereka ingin beragama dengan baik, tentu umat Islam juga ingin menyampaikan syariat Islam dengan baik kepada pemeluknya. Itu yang menjadi permasalahan belakangan ini. Apakah kemungkinan Amerika akan memiliki sikap yang baik terhadap umat Islam di dunia atau di Indonesia? Kita tentu bisa melihat nanti. Dikatakan bahwa Republik lebih tidak menyukai umat Islam, lantas kalau Demokrat itu lebih menyukai umat Islam. Seperti itu ungkapan-ungkapan para pakar
agama ataupun para pakar politik dunia yang mengatakan bahwa ada harapan, ada secercah harapan dari terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika. Di lain pihak, di Indonesia seperti yang saya ungkapkan kemarin itu banyak sekali orang-orang yang membenturkan dirinya dengan umat Islam, membenturkan kelompoknya dengan kelompok umat Islam yang padahal tidak mesti harus terjadi. Ada beberapa pendapat terkadang bahwa umat Islam atau agama Islam menjadi penghalang terhadap kemajuan satu negara atau perkembangan daripada baik perekonomian maupun politik maupun pengelolaan sebuah negara. Tapi kelompok-kelompok itu terkadang tidak memiliki dasar pemikiran yang baik untuk menyampaikan pemikirannya. Tapi kita melihat terkadang mereka asal bicara saja, tidak dengan pemikiran yang sehat dan tidak dengan argumentasi yang baik. Hanya saja ingin berbicara, entah dari mana mereka hadir, ternyata terkadang itu kita tidak faham. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan, kalau ada di dalam pendidikan itu pelajaran perjalanan agama Islam, maka itu akan menghambat peradaban, menghambat perkembangan daripada satu bangsa. Hal-hal itu tentu tidak beralasan. Kami juga dari Satu Jalan Network menanggapi hal tersebut, atau sebut saja analisa kami ini menjadi satu hal yang tidak boleh dibiarkan, namun kita harus memberikan pemikiran kepada mereka bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam, rahmat bagi semua orang, rahmat bagi orang-orang di luar Islam. Nah, saya mengutip beberapa pakar yang mengatakan bahwa kedatangan ulama misalnya seperti Habib Rizik akan menjadi sesuatu kegaduhan politik di Indonesia. Tapi ternyata itu tidak bisa diberikan alasan karena ia hanya ingin menyampaikan syariat Islam kepada pemeluk Islam di negeri ini yang memang kenyataannya adalah mayoritas, dan itu perlu mendapatkan bimbingan baik secara akhlak maupun secara pemikiran dan juga bagaimana beribadah yang baik. Tentu tidak sendirian, para ulama di Indonesia ingin juga menyampaikan seperti itu. Dan pesan-pesan seperti ini tentu lebih baik kita cermati dengan hati yang tenang, hati yang bersih, yang ikhlas, dan penuh kejujuran daripada kita dibenturkan dengan hal-hal yang pada gilirannya mengakibatkan bangsa ini terpecah belah, yang seharusnya tidak memiliki perpecahan. Karena perpecahan tidaklah menjadi sesuatu hal yang baik bagi kita di dalam mengelola sebuah negara tentunya. Umat Islam begitu banyak peranannya di dalam perkembangan sebuah negara. Seperti di Indonesia, banyak para ulama yang menyumbangkan pemikiran, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun budaya. Tentu itu menjadi sesuatu hal yang harus dipikirkan, bahwa umat Islam bukanlah pengecoh, bukanlah menjadi orang-orang yang pembangkang terhadap NKRI, namun mereka adalah orang-orang yang memiliki komitmen terhadap pembangunan bangsa ini. Hanya kelompok-kelompok tertentu itu sajalah sebenarnya yang tidak menyukai perkembangan Islam sebagai rahmatan lil alamin di bumi pertiwi ini ataupun di dunia. Di dunia umat Islam selalu menjadi sorotan, dan umat Islam menjadi penghalang bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang kita tidak tahu sebenarnya siapa yang berada di belakang itu. Tapi kita mengutip, saya mengutip itu ulama dari Turki, Harun Yahya, namanya mengatakan bahwa ada satu kelompok besar yang memang mengecoh umat Islam di dunia sehingga tidak pernah aman. Dan mereka ingin kegoncangan-kegoncangan tersebut sehingga menjadi sesuatu hal yang terus-menerus berkecamuk. Bahkan tidak hanya dengan negara lain, di dalam negeri sendiri pun terkadang di beberapa negara terjadi kecamuk karena
pecah belah daripada kelompok-kelompok tersebut. Saudara Muslim yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi sesuatu hal yang menjadi pemikiran bagi kita, menjadi pencerdasan bagi kita untuk tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang mengatakan bahwa ada Islam sempalan, ada Islam ke kiri-kirian, ada Islam ke kanan-kananan. Islam itu pada dasarnya adalah jalan yang menyelamatkan. Islam adalah jalan selamat untuk perjuangannya, sehingga mereka nanti para pemeluknya juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, mereka bisa mendapatkan ketenangan, yang akhirnya mereka berharap adalah jannah. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam analisa pekan ini. Semoga menjadi ikhtibar bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.